Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, kelompok satu akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang menganalisis sebuah konflik separatis yang ada di Aceh. Sebelum saya lanjut, tugas ini, video ini saya buat bersama rekan-rekan kelompok saya untuk memenuhi mata kuliah sosiologi konflik yang diampu oleh Pak Safi Humaisi. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan dulu kelompok satu dengan rekan kelompok saya, yaitu Mas Eko, yang kedua yaitu Mas Jili, yang ketiga itu Mas Iqbal, dan juga saya sendiri Aziz Al-Faromi. Pada pertemuan kali ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan bersama rekan-rekan kelompok saya, yaitu tentang bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik internal suatu negara yang bersifat separatis. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik Gerakan Aceh Merdeka Republik Indonesia. Yang ketiga, yaitu bagaimana dampak dari terjadinya konflik separatis GAM Republik Indonesia. Yang terakhir, yaitu bagaimana akhir dalam proses penyelesaian konflik GAM Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tentang yang poin A, yaitu tentang bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik internasional suatu negara yang bersifat separatis. Sebelumnya saya ulang, bagaimana peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik internal suatu negara yang bersifat separatis. Dalam beberapa pendapat dapat kita ketahui bahwa hukum internasional ini tidak jarang dijuluki sebutan sebagai hukum primitif. Jadi dalam hukum internasional ini sifatnya bagaimana ya teman-teman? Jadi dalam hukum internasional ini bersifat primitif ini menitik beratkan pada suatu konflik ataupun juga masalah pada saat itu ataupun pada zaman dahulu yang bersinambungan kepada masyarakat yang lebih memberatkan ataupun juga mengikat kepada suatu masyarakat tersebut. Dalam pembahasan hukum internal suatu yang ada di Indonesia, terutama yang GAM yang ada di Aceh, merumuskan bahwa separatisme ini adalah paham yang mencari keuntungan dengan pemecah belahan dan suatu golongan bangsa. Jadi dalam suatu permasalahan pada zaman dahulu ya teman-teman, yang disebut separatisme ini adalah suatu golongan yang lebih mengutamakan bagaimana keuntungannya sendiri ya, dan juga perpecahan diri suatu bangsa, yaitu Aceh tersebut, untuk memecahkan sendiri dan membuat suatu negara sendiri, ataupun juga disebut dengan GAM tersebut. Dan juga Aceh ini pada saat itu ingin memecahkan diri dan juga ingin membuat suatu negara sendiri. Gerakan separatis di Indonesia sudah muncul semenjak kemerdekaan dan kesatuan nasional, bahkan belum berhasil dicapai. Gerakan separatis ini yang ada di Indonesia ya, dapat kita ketahui dan juga dapat kita baca bersama di sebuah artikel ataupun buku, bahwasannya gerakan separatisme ini pada saat munculnya semenjak kemerdekaan dan kesatuan nasional, bahkan belum sampai juga saat ini belum tercapai ya teman-teman. Adapun juga dalam suatu lingkup ancaman dari luar sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat, maka ancaman dari dalam pengancaman integritas dan kesatuan nasional, yakni dengan konflik internal yang umumnya lebih menekankan pada kajian historis, di mana ada beberapa alasan sejarah yang melatar belakangi terbentuknya gerakan separatis pada umumnya dari perasaan ketidakadilan. Jadi dalam suatu gerakan GAM pada saat itu mengakibatkan suatu ketidakkeadilan dalam peraturan yang dicantumkan dalam suatu peraturan internasional tersebut, dan juga kesejahteraan yang tidak merata. Dalam efeknya dapat kita simpulkan bahwa suatu gerakan tersebut mengakibatkan
ketidakkesejahteraan suatu masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ya, ataupun juga intimidasi oleh aparat pemerintah, dan biasanya juga suatu tokoh-tokoh masyarakat ataupun juga masyarakat yang ada di wilayah Aceh tersebut mempunyai dan juga akan diintimidasi oleh suatu pemerintahan, dan juga akan mendesak suatu keadilan yang ada di masyarakat tersebut. Dan juga dalam suatu janji-janji dalam pemerintahan tersebut tidak tertepatinya dalam suatu keinginan suatu masyarakat tersebut. Dalam ada pun juga suatu organisasi non-laba secara inovatif mempromosikan dan juga bekerja untuk bertahan dan keamanan yang disebut dengan CMI, bekerja untuk memperkuat kapasitas masyarakat internasional di dalam manajemen krisis dan resolusi konflik yang menyeluruh. CMI ini bekerja untuk memperluas jaringan donatur ataupun pemilik saham. Organisasi internasional CMI memiliki aturan ataupun pernyataan bersama dalam pergerakan internal. Nah, organisasinya yaitu yang pertama yaitu pembelaan solusi untuk perlindungan. Yang poin pertama ini dapat kita simpulkan bahwasannya pembelaan dan juga solusi untuk perlindungannya. Dalam suatu organisasi internasional CMI ini dapat kita ketahui bahwa teman-teman dalam suatu organisasi yang disebut CMI ini dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat membela dan juga membuat perlindungan kepada masyarakat yang mampu merealisasikan suatu pendapat ataupun juga keinginan masyarakat yang diinginkan yang ada di Aceh tersebut. Yang kedua yaitu menjadi pelopor dalam mempromosikan pertahanan dan perlindungan. Adapun juga dalam suatu organisasi CMI ini, organisasi tersebut sebagai pelopor ataupun juga pendukung dan juga mempromosikan, memasarkan sebuah pertahanan juga perlindungan terhadap masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu mengajak para relawan untuk mencari solusi dalam menghadapi tantangan keamanan. Dan juga organisasi CMI ini mengadakan suatu seminar ataupun juga dapat diketahui dan juga dapat kita katakan pada saat ini yang disebut seminar, bahwasannya organisasi CMI ini mampu mengajak masyarakat berbondong-bondong untuk mencari solusi bagaimana yang tepat dan juga mengatasi solusi yang tepat ke depannya. Yang keempat yaitu menjamin kapasitas yang membangun di antara masyarakat internasional di dalam pencegahan konflik, resolusi dan transformasi. Jadi dalam suatu kapasitas untuk membangun suatu masyarakat ataupun juga secara internasional dapat dicegah dengan organisasi CMI ini dalam suatu lingkup informasi dan juga untuk memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat tersebut. Cukup sekian dari penjelasan dari saya, mungkin akan diperjelas oleh rekan-rekan kelompok saya. Bila ada kesalahan kata, sekian. Selanjutnya untuk rekan saya persilakan. Oke, baik, sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian saya tentang penyebab terjadinya konflik gerakan Aceh Merdeka. Adapun beberapa penyebabnya, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Di sini faktor ekonomi, dari sisi ekonomi, masalah eksploitasi ekonomi menjadi penyebab konflik yang patut dicermati. Aceh merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya ladang gas alam Arum, beroperasi kilang gas Arum pada tahun 1977 di Lok Sumawe, ibu kota Aceh Utara. Ibu kota Aceh Utara menjadikan Aceh sebagai kawasan
industri strategis, artinya strategis bertambah dengan berdirinya pabrik pupuk Iskandar Muda dan pabrik pupuk ASEAN serta pabrik kertas PT Kraft. Kekayaan alam yang terus digali dari beroperasinya perusahaan nasional membuat Aceh mampu menyambung devisa negara yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, pada tahun 1993 dari 6,644 triliun penghasilan bersih negara dari sektor migas hanya 453,9 miliar yang kembali ke Aceh. Kekayaan daerah tersebut terserap ke pemerintah pusat tanpa pengembalian yang sepadan ke Aceh untuk keperluan pembangunan, sehingga Aceh mengalami ketertinggalan dari provinsi lain. Yang kedua, faktor budaya. Sejak dahulu Aceh merupakan wilayah yang istimewa dan berbeda dibandingkan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Selain itu, memegang teguh prinsip dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aceh merupakan kesultanan yang merdeka sebelum datangnya kolonial Belanda pada tahun 1873. Ditambah lagi, Aceh juga memiliki identitas regional, etnis, dan nasionalisme yang kuat. Keinginan Aceh begitu kuat untuk melaksanakan syariat Islam mendapat tentang keras dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak ingin Indonesia yang baru merdeka menjadi terpecah karena penerapan negara Islam. Pikiran ini justru sangat bertentangan bagi rakyat Aceh yang menganggap justru pemerintah Soekarno tidak sesuai lagi dengan sila pertama Pancasila yang menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap usaha masyarakat Aceh untuk melestarikan keistimewaannya tersebut, seperti telah dijelaskan di atas, dianggap sebagai ancaman pada nation building di masa pemerintahan Soekarno dan ideologi pembangunan yang sentralistik pada masa pemerintahan Soeharto. Selanjutnya, yang ketiga, faktor agama. Dalam faktor agama, Islam telah menetap di Aceh sejak abad ke-7 Masehi, ketika serombongan saudagar dan ulama asal Timur Tengah yang dipimpin oleh Sayyid Ali Al-Muqtabar bin Muhammad Atibai bin Jafar Siddiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an melakukan islamisasi secara damai di teritorial Meurah Verlek atau Peureulak. Rombongan diterima dengan baik di Peureulak, dan tidak lama kemudian Sayyid Ali Al-Muqtabar dinikahkan dengan adik kandung bungsu Meurah Peulek, yakni Syahirnui dengan Makdum Tansyuri. Pernikahan keduanya melahirkan putra laki-laki pertama yang diberi nama Abdul Aziz. Kelak beliau dinobatkan sebagai sultan pertama di Kesultanan Islam Peureulak yang bergelar Sultan Maulana Sayyid Abdul Aziz Shah pada 1 Muharram 225 Hijriah atau tahun 840 Masehi. Islamisasi selanjutnya dilakukan
oleh keturunan Syed Abdul Aziz Shah, baik di sekitar teritorial kesultanan hingga ke seluruh Asia Tenggara. Hukum Islam dengan masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan, ibarat ikan dengan air. Konflik Aceh dengan pemerintahan Indonesia pun tidak terlepas karena keengganan pemberlakuan hukum Islam. Awal mula GAM dapat eksis, salah satu isu kampanye atau branding topik dilakukan adalah membentuk negara Islam Aceh karena berharap pemerintah pusat mustahil hukum Islam terwujud. Tidak sedikit masyarakat Aceh terpengaruh kampanye GAM, sehingga banyak ulama atau teoku yang ikut bergabung dengan GAM. Yang keempat, faktor pengkhianat. Dalam faktor ini, perjuangan menjadikan Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka terpisah dari Republik Indonesia oleh rakyat Aceh merupakan salah satu bentuk kekesalan dan akumulasi kekecewaan masyarakat atas janji dan pengkhianatan yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia. Dianggap telah mengkhianati rakyat Aceh. Jasa dan kontribusi mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajah dilupakan oleh pemerintah pusat. Padahal sesungguhnya Indonesia secara jujur menulis dalam setiap konsideran undang-undang yang disahkan untuk Aceh mengenai modal perjuangan orang Aceh yang telah memberikan kemerdekaan bagi NKRI, tetapi relasinya hanya sebagai simbol atau jargon GAM melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya disebabkan oleh kekayaan alam yang terlalu dimonopoli, namun terakumulasi dengan beberapa kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan inspirasi masyarakat Aceh, seperti penolakan Perda nomor 6 tahun 1968 dan tahun 1966 tentang pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam di daerah istimewa Aceh. Mungkin itu tadi sedikit dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak dari terjadinya konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ada beberapa pengaruh terhadap masyarakat Aceh ketika konflik itu berlangsung. Berikut ini merupakan dampak pengaruh dari Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia. Yang pertama itu pengaruh di dalam bidang politik terhadap masyarakat Aceh. Pengaruh ini karena pada awalnya, pada masa pemerintahan masa Soeharto, Gerakan Aceh Merdeka dipandang sebagai gerakan pengacau keamanan, sehingga hal tersebut mengganggu pemerintahan pusat dan harus segera dibubarkan. Karena itu tidak ada referensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada DOM atau Daerah Operasi Militer pada tahun 1989 sampai 1998 di Aceh. Namun sebelum diberlakukan sistem DOM ini, para anggota Gerakan Aceh Merdeka atau yang disingkat dengan GAM banyak melakukan kerusuhan-kerusuhan dan banyak melakukan aksi teror yang sasarannya itu kepada ABRI, kepolisian, bahkan terkadang kepada masyarakat sipil. Keputusan Gerakan Aceh Merdeka untuk melakukan aksi teror, intimidasi terhadap kepala rakyat
dan penyergapan pos-pos ABRI yang cukup gencar telah menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan terutama di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Melihat situasi seperti ini, Gubernur akhirnya meminta Pangdam 1 mengambil keputusan tindakan militer sebagai alternatif pilihan yang terbaik. Maka untuk menumpas gerakan ini, pemerintah menggunakan kebijakan daerah operasi militer serta darurat militer sebagai pendekatan militer. Namun hal tersebut malah berdampak pada adanya politik jarak jauh yang dilakukan masyarakat Aceh. Setelah pemerintahan menetapkan peraturan itu, anggota GAM dan masyarakat Aceh banyak yang keluar dan melakukan perjuangan ke luar negeri seperti ke Malaysia, Libya, dan Genewa ataupun Australia untuk mencari dana. Dipersiapkan untuk itu pemberontakan lagi. Namun tidak bisa dipungkiri, mereka kini telah bertransformasi dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal di Aceh. Kini mereka telah berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Aceh sesuai dengan janji dan undang-undang yang telah ditetapkan. Untuk yang kedua yaitu pengaruh sosial dan ekonomi. Dampak sosialnya itu terjadi sebuah perubahan dalam kehidupan. Menurut Selo Sumarjan, mengartikan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam satuan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara masyarakat serta kelompok-kelompok masyarakat. Di mana perubahan yang terjadi di Aceh akibat konflik ini dapat merubah sistem sosial mereka. Karena kebijakan yang dilakukan kurang lebih 30 tahun ini menyeret masyarakat Aceh khususnya warga sipil menjadi korban. Di masa konflik, banyak sekali masyarakat yang mengungsi bahkan sampai ke luar negeri. Mereka mengungsi karena tidak ada jaminan keselamatan jika ke kampung asal. Kalaupun kembali ke kampung asal, tempat tinggal mereka sudah hancur akibat konflik yang terjadi di Aceh itu. Banyak juga dari mereka yang mendapat tindakan diskriminasi di tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini juga mengganggu mental mereka, sebab selama hampir 30 tahun berkonflik dengan Republik Indonesia, mereka banyak merasakan suatu kesulitan-kesulitan dan kejadian yang sungguh menyakitkan pada umumnya. Tentu saja itu mempengaruhi juga pada ekonominya. Banyak dari rumah ataupun tempat tinggal mereka yang rusak bahkan hancur. Hal itu juga yang membuat masyarakat Aceh untuk pindah bahkan pergi dari tempat asalnya. Jadi, dampak dari adanya konflik gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia ini adalah tanda mulai runtuhnya nilai dan norma adat di Aceh. Situasi konflik menjadi penyebab kehancuran sistem adat secara perlahan. Merdeka dengan Republik Indonesia ini adalah tanda mulai runtuhnya nilai dan norma adat di Aceh. Situasi konflik menjadi penyebab kehancuran sistem adat secara perlahan-lahan. Seperti hancurnya kelembagaan adat, hilangnya hak-hak adat dan pendangkalan pemahaman terhadap adat istiadat di Aceh. Serta terjadinya sebuah perubahan kebudayaan Aceh itu sendiri. Contoh adat istiadat Aceh yang mulai runtuh adalah sistem kenduri, proses pernikahan, lembaga adat yang sudah tidak digunakan kembali, hilangnya sistem tolong menolong serta adanya gotong royong. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh penyampai selanjutnya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Iqbal Anwar, NIM 208190005. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang akhir dalam proses penyelesaian konflik GAM atau Gerakan Aceh Merdeka.
Penyelesaian Aceh dengan menggunakan kekerasan seperti yang dilakukan Orde Baru tidak membawa hasil yang signifikan, bahkan menimbulkan reaksi luar negeri dengan membawa kedok hak asasi manusia. Pemerintah RI yang berniat baik menyelesaikan masalah justru dituduh melanggar HAM. Selain itu, penyelesaian konflik di Aceh dengan cara kekerasan hanya membawa jumlah penduduk sipil yang menjadi korban operasi. Resolusi konflik merupakan satu cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan cara demokrasi dan konstruktif, baik antara pihak yang berkonflik atau melalui pihak ketiga yang netral dan adil dalam memecahkan konflik yang terjadi. Dalam hal ini, resolusi konflik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memecahkan konflik di Aceh yang berpotensi menjadi konflik disintegrasi negara. Meminjam istilah Albert Einstein, perdamaian tidak akan pernah tercapai dengan kekerasan, tetapi dia hanya dapat dicapai dengan saling memahami. Perdamaian tidak akan didapatkan dengan cara membiarkan konflik yang terjadi berjalan tanpa adanya penyelesaian. Kata orang bijak, belajarlah dari sejarah. Maka kita perlu membaca dan mengkaji ulang histori Aceh dengan seksama untuk memahami problem solving yang tepat dan bijak atas kasus Aceh. Perang adalah hal yang sangat mengerikan. Dalam perang diperlihatkan bagaimana seorang ayah mengubur anak, istri, dan bahkan teman sekalipun. Begitu juga beberapa banyak harta benda dikorbankan dalam sebuah peristiwa perang. Di antara langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh adalah dengan membuka peluang dialog guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melalui dialog yang baik dapat dipahami lebih lanjut tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat Aceh atau rakyat Aceh untuk pembangunan wilayah mereka, dan pemerintah juga dapat mengetahui sebab timbulnya pemberontakan rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat menciptakan fleksibilitas dalam diplomasi guna tercapainya kesepakatan bersama yang tidak berat sebelah. Hal ini dapat dilakukan antaranya dengan memperbaiki taraf hidup rakyat Aceh untuk memupuk kepercayaan rakyat demi perdamaian yang dapat diwujudkan. Sebagai upaya membuka ruang dialog dengan rakyat Aceh, maka pemerintah membutuhkan langkah-langkah strategis, yaitu menghadirkan pihak ketiga dari international non-governmental organization atau INGO, antara lain Harry Donuts Center atau HDC pada tahun 1999 dan berakhir di tahun 2003. Kemudian menghadirkan Krisis Management Interaktif atau CMI pada tahun 2005. Tarik ulur antara kedua belah pihak berlangsung selama 8 bulan dalam 5 kali perputaran hingga akhirnya menghasilkan nota kepahaman atau MOU Helsinki. Memulai perjanjian Helsinki yang menghasilkan 5 kesepakatan utama, yaitu pertama tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh yang mencakup undang-undang tentang penyelesaian pemerintah di Aceh, partisipasi politik, perekonomian, dan peraturan perundang-undangan. Kedua, tentang hak asasi manusia. Ketiga, tentang amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Keempat, tentang pengaturan keamanan yang dalam hal ini fokus terhadap hak dan kewajiban antara pemerintah RI Republik Indonesia dengan GAM atau Gerakan Aritmatika. Dan yang kelima, terakhir, tentang pembentukan misi monitoring Aceh yang dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang dapat
yang mendapat mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam nota kesalahpahaman tersebut. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UUPA sebagai wujud realisasi dari nota kesalahpahaman atau MOU antara pemerintah RI dan pihak GAM di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2006 tersebut. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak menghasilkan perdamaian positif di Aceh karena sebagian isi dari UUPA tidak sesuai dengan isi kesepakatan. Pada dasarnya pemberian otonomi khusus merupakan pelimpahan wewenang kepada pemerintah Aceh dalam hal membangun dan politik daerah sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Adapun lain-lain mengenai keistimewaan Aceh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Proses pembuatan UU ini pun melibatkan banyak pihak dan menggunakan metode pendekatan bottom up atau unsur-unsur pemerintahan kepada masyarakat Aceh, sekaligus top down. Masyarakat Aceh memberikan masukan kepada pemerintah. Dengan ditujukan perjanjian Helsinki, rakyat Aceh mulai babak baru perdamaian Aceh, sehingga diharapkan konflik di Aceh selesai dengan masyarakat berada dalam kedamaian, sehingga mampu berkonsentrasi membangun daerahnya. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka sendiri mulai aktif dalam partisipasi politik, salah satunya melalui partai politik Aceh. Meskipun terdapat permasalahan kepemimpinan dalam tubuh GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, tidak tentang siapa tokoh yang mampu mengaruhi GAM pada langkah berikutnya. Bercermin dari perjalanan Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir Mekah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian tersebut, walaupun banyak sahabat yang menganggap bahwa perjanjian itu banyak merugikan kaum muslimin, namun Rasulullah SAW tetap berkomitmen untuk menerima isi perjanjian tersebut. Meskipun akhirnya orang-orang kafir melanggar perjanjian damai tersebut, Rasulullah SAW menindak tegas bagi mereka yang melanggar perjanjian. Sebagai pemerintah RI Republik Indonesia yang bersikukuh dalam menjaga perjanjian, yang menindak tegas bagi mereka yang melanggarnya. Langkah berikutnya sangat ditentukan oleh pihak terkait, terutama pihak GAM dan pemerintah Indonesia, supaya mentaati butir-butir draft kesepakatan yang damai dengan tindakan yang nyata mendukung terciptanya perdamaian. Seluruh rakyat tentunya memiliki harapan supaya pihak-pihak yang selama ini berseteru akan memegang teguh kesepakatan damai yang telah dihasilkan di Helsinki. Harapan ini sangat besar karena pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh para pihak yang bertingkai baik GAM maupun pemerintah RI adalah untuk kepentingan rakyat Aceh, untuk kemajuan kesejahteraan rakyat Aceh kesejahteraan rakyat di tanah rencong damai di tanah Aceh demi mempertahankan keutuhan NKRI. Pasca perjanjian Helsinki terdapat 4 agenda pembangunan hukum yang bersifat mendesak sebagai implikasi MU Helsinki, yaitu yang pertama, pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh atau PPA. Yang kedua, merumuskan dan menyusun ulang kanun atau peraturan daerah. Yang ketiga, pengembangan sistem dan mekanisme penyelesaian klaim tanah pertanian, kesempatan pekerjaan dan jaminan sosial, serta pembentukan komisi itu. Yang keempat, pembenahan aparatur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, termasuk mahkamah syariah. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami maksudnya.